luar biasa. Ini ada tanggapan yang memancing kita untuk mendiskusikannya. Tadi yang pertama penanya tentang pendalaman, ya, pendalaman materi tadi. Beliau yang siapa? Ya. Pandi, ya. Jadi pendalamannya tentang berpikir, ya. Sebenarnya malaikat itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard. Ya, pertama dulu saya jawab. Itu punya masing-masing cara. Dan kalau tidak dijelaskan oleh Nabi, kita tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Jadi cukup menjadi pengetahuan kita bahwa apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran itulah yang kita yakini. Harus diyakini kalau Al-Quran. Cuma persoalannya kalau kita tidak mengerti artinya, ini biasa ada banyak hafalannya, tapi tidak tahu apa maksud yang dia bacakan ini. Jadi ini penting, ada istilah hafiz, ada pemahaman Al-Quran. Maka manusia, ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah umumkan dulu kepada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Mereka juga protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu. Kita sebut tadi. Padahal kami ini bertasbih menyembah kepada engkau. Untuk apa lagi ciptakan? Maka Allah kunci protes mereka dengan kalimat ini a'lamu ma la ta'lamu. Disitulah kehendak Allah, dia perlihatkan kekuasaan Allah, dan kita tidak perlu protes, cukup mengetahui saja apa rahasianya. Setelah diciptakan ada perintah lagi, disuruh sujud kepada Adam. Ini ujian lagi, ujian bagi malaikat, karena salah seorang di antara mereka ada makhluk yang kelihatannya, zahirnya nampak begitu hebat, nampak begitu tinggi ilmunya, dan malaikat lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka Allah ingin memperlihatkan siapa dia sebenarnya, maka disuruh sujud. Ternyata memang ada satu yang tidak mau sujud, illa iblis. Aba wastakbara. Dia abaikan, dia enggan. Jadi itu sifat tidak mau mengikuti perintah. Aba wastakbara, karena takabur, ada sifat di dalam dirinya, dia merasa lebih baik daripada makhluk yang lain, bahkan dari antara malaikat. Dia merasa bahwa saya ini lebih hebat daripada malaikat lain. Ini. Tapi Allah tahu apa yang sekecil-kecilnya tersembunyi dan malaikat tidak tahu. Inilah rahasianya. Maka terbongkarlah apa yang terjadi. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk yang kafir. Itu saja. Itu kuncinya. Bahasanya kalau kita merenungkan ya setiap kata atau setiap ayat itu Al-Quran, disinilah timbul sesuatu yang di surah Al-Anfal dikatakan, kalau menyebut iza zukirallah wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadathum iman wa ala rabbihim yataqun, sampai kepada tingkat tawakal tadi. Jadi ini memang Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi kita. Jadi kalau kita baca dan belum merasa bahwa itu petunjuk, berarti diulang lagi sampai kita menemukan yang sebenarnya. Jadi ini pertanyaan betul, ini mengundang diskusi. Pertanyaan yang sangat dalam, dan setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda, bergantung dari usahanya. Seperti orang menangkap ikan, ada yang di pantai saja pakai pancing pendek, dipancing. Ada yang pakai perahu, dia ke laut yang lebih dalam. Ada yang pakai pukat harimau, kapalnya lebih besar, ikan yang dia dapat lebih banyak pastinya. Itu. Begitu juga Al-Quran, seberapa besar pengorbanan kita, seberapa banyak waktu kita habiskan untuk mempelajari Al-Quran, maka seperti itu juga pahala yang didapatkan setiap ibadah kita.
Makanya perintah pertama itu disuruh baca Al-Quran, baru disuruh salat. Al-Quran dulu dibaca, baru sholat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang main HP dulu, baru sholat. Ini halangannya. Alam bawah sadar itu menampung seluruh bentuk apa yang kita telah berikan. Kalau kebaikan yang kita berikan, maka yang tertampung adalah kebaikan. Kalau keburukan yang banyak dia dengar di sekitarnya, maka keburukan yang keluar ketika terjadi sesuatu, terpaksa umpamanya, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata yang bagus, justru kata-kata kotor yang keluar karena terlalu banyak simpan. Dibandingkan jadi ada namanya sadar, menurut ilmu psikologi, ilmu jiwa ada sekitar 82% kurang lebih itu alam bawah sadar. Sudah ada rekamannya tertimbun di dalam data kita, di dalam otak kita. Tapi pada waktu tertentu dia keluar itu. Keluar kalau dia terdesak. Coba, umpamanya tidak sengaja ada kita injak kakinya. Keluar itu kata-kata. Tapi ada orang yang diinjak kakinya. Maaf mas, kaki kita. Tapi kalau orang yang di alam bawah sadarnya tertimbun sesuatu yang keras, yang berlawanan dengan itu, begitu kaki diinjak langsung pegang. Apa mau? Padahal orang tidak sengaja. Itulah. Jadi itulah yang menuntun kita. Maka kita diharapkan selalu kembali, selalu introspeksi diri, selalu beristighfar. Jadi setiap memulai sesuatu beristighfar dulu. Kenapa? Kembalikan dulu kepada Allah. Istighfar. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik, diistighfarkan. Apalagi kalau sebaliknya berbuat sesuatu yang tidak baik. Coba contoh yang biasa kita lakukan setelah sholat. Salam kanan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalimat yang pertama keluar dari bibir kita, astagfirullah. Untuk apa astagfirullah? Karena kita ingin agar Allah sempurnakan pahala kita dari takbir sampai salam tadi. Karena banyak gangguan. Kalau tidak sempurna, maka inilah yang bergunanya istighfar itu. Jadi Allah senang dengan orang yang suka beristighfar. Jadi begini yang saya pahami itu, setiap orang itu bisa menggunakan akalnya. Dasarnya seperti itu. Jadi baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, itu potensi berbeda-beda. Bisa jadi orangnya umurnya masih muda, tapi tingkat kemampuan berpikirnya lebih tinggi daripada orang dewasa rata-rata. Itu. Makanya Allah katakan, Rasulullah katakan, yang pernah saya katakan hadisnya, Hairun nasi man tala umra sa'amalu wa hasana amalu. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya, artinya yang tua, panjang umurnya. Kita tidak tahu panjang umur kalau belum tua, baru muda. Oh berarti berapa umurnya? 60 tahun. Panjang umurnya. Itu 80 tahun. Itu dan baik amalnya. Ini yang baik amalnya. Ini semua ini karena dia ahli berpikir. Ada di Al-Quran, di surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, ketika Allah mengatakan, ketika wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidina walakin la yas'urun. Ketahuilah mereka, di akhir ayat itu artinya, ketahuilah mereka itulah yang membuat kerusakan tapi dia tidak sadar. Jadi yang dimaksud berpikir adalah sadar dan tidak sadar. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu. Makanya kalau kita sholat harus sadar, harus dengan niat dulu. Semua amalan harus berangkat dari berpikir. Berpikir itu yang dimaksud sadar. Dan bungkusnya adalah niat. Niatnya harus bagus. Karena salah niatnya, maka akhirnya juga salah. Saya kira itu. Ya, masih panjang sebenarnya pertanyaan. Ya. Ya, Kabil dan Habil, ya saya tidak berani komentari itu. Saya cuma baca di Al-Quran bagaimana Allah mengajar Habil itu ketika dia kebingungan mau diapakan ini yang sudah dimati dan memperlihatkan. Hikmahnya kita ambil bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari hambanya. Walaupun dia berdosa, dia sudah membunuh, tapi Allah masih kasih dalam kebingungan. Gimana ini? Kusimpan di sini. Nanti bau, sudah ada ilmunya masuk. Tapi Allah kasih petunjuk. Ini hebatnya Allah ini yang tidak bisa.
Kalau kita barangkali sudah melanggar, kutinggalkan, saya tidak mau. Tapi ini hebatnya Allah memberikan petunjuk kepada semua orang yang dikehendaki, ya, termasuk walaupun dia melakukan satu kesalahan, ya, barangkali itu. Jadi warisan. Itu berpengaruh pada agama lain, ya, agama dosa warisan. Jadi kita tidak dosa masing-masing, nafsi-nafsi, ya, dosa nafsi. Tidak ada maksud untuk mencontohkan. Ya, kau contoh ke saya tidak ada, karena itu tidak ada di orang. Iya, belum lahir. Siapa yang suruh bilang contoh tidak ada. Berdua tidak ada orang itu, dia ji. Ya, kecuali dia menerangkan, kamu begini. Ya, nanti di belakang ternyata pernah terjadi. Saya contoh itu, karena ya sifat membunuh itu itulah sifat nafsu yang sebenarnya. Jadi setiap orang punya potensi yang sama untuk melakukan maksiat. Cuma dia tidak gunakan maksiat itu karena dia sibuk berbuat baik. Kalau kita sibukkan berbuat baik, jauh itu potensi. Kita bergaul sama orang-orang baik semua. Tidak bisa. Tapi kalau sebaliknya, maka potensi yang ada itu naik. Iya. Jadi inilah kemungkinan-kemungkinan, ya, yang bisa Allah katakan, kamu sekali ada yang beriman dan ada yang kafir. Wa minkum mu'minin wa minkum kafirin. Ya, seperti itu. Ya, bergantung siapa teman kita. Ya. Insyaallah seperti itu barangkali. Ambil Pak Haji.